Para pemain judi ini kabur dengan menjeburkan diri ke Sungai Kahayang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah saat akan ditangkap tim PPRC di Samapta, Polda Kalteng. Petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara beberapa kali agar para pemain judi menyerahkan diri, namun mereka tak mengindahkan dan terus berenang menjauh dari TKP. Dari lokasi bangunan kayu berlantai 2 ini yang dijadikan tempat untuk berjudi, petugas menyita kartu remi di lantai dan di atas meja serta uang tunai Rp40.000 yang diduga digunakan untuk bermain judi. Sementara itu 2 orang pemain judi yang awalnya sempat kabur ke sungai akhirnya berhasil diamankan petugas. Penggerebekan lokasi judi dilakukan petugas atas informasi masyarakat lantaran di daerah Pahandut, seberang Palangkaraya, terindikasi adanya perjudian dan langsung ditindaklanjuti. Mendapati laporan masyarakat mengindikasinya ada perjudian di Pahandut seberang. Pada saat kami mendatangi TKP tersebut, betul adanya perjudian yang lokasinya berdekatan dengan sungai. Pada saat kami mendatangi, beberapa pemuda itu mencoba melarikan diri terjun ke air. Selanjutnya kedua pemain judi berikut barang bukti serta 1 buah sepeda motor milik pemain judi diamankan petugas ke Makodit Samapta Polda Kalteng guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang aktor preman pensiun, Epi Kusnandar, ditangkap Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat di sebuah apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Tanya Epi, seorang pemain sinetron lain berinisial YG juga turut diamankan polisi. Petugas mengamankan barang bukti berupa ganja dan kertas pembungkus ganja. Dua-duanya setelah kami lakukan cek urin awal positif narkoba menggunakan ganja. Untuk kedua orang tersebut sampai sekarang kami sedang melakukan pendalaman perannya sebagai apa dan barang bukti ganja yang ditemukan itu milik siapa dan dari mana. Hingga kini kedua pemain sinetron ini masih menjalani pemeriksaan di ruang Satuan Narkoba Polrestro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan wacana penambahan kementerian dari semula berjumlah 34 menjadi 40 kementerian. Wacana ini pun menuai pro dan kontra. Rencana Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 menuai pro dan kontra. Selain 34 menteri yang ada sejumlah usulan kementerian baru seperti Menteri Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelola Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Saat ditemui di Balai Kota Solo, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan saat ini masih merumuskan komposisi dan jumlah kabinet yang akan datang dari berbagai pihak. Gibran tak membantah potensi bertambahnya jumlah kementerian pada pemerintahan mendatang. Gibran juga menyebut salah satu kementerian yang sedang dibahas adalah Kementerian Khusus Mengurusi Makan Siang Gratis yang menjadi program andalan saat masa kampanye pemilu 2024. Oh, itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Ya, karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus ya kita pengen program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita pengen program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Namun mengacu pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jumlah kementerian dalam satu kabinet telah diatur dengan batas maksimal sebanyak 34 kementerian. Namun jika undang-undang itu dirubah untuk mengakomodir penambahan kementerian, sejumlah pihak menilai penambahan tersebut syarat kepentingan politik.
Wacana menambah jumlah kementerian dari 34 ke 40 oleh Prabowo Gibran ini pun menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk mantan dari rivalnya Mahfud MD. Mantan calon wakil presiden ini menilai penambahan jumlah kementerian hanya akan memperbesar peluang tindak pidana korupsi. Selain itu, Mahfud khawatir politik akomodasi hanya akan semakin memelihara praktik kolusi yang dapat merusak negara. Nanti orang bikin kegiatan, pemilu menang, lalu karena terlalu banyak yang dijanjikan, menteri-menteri diperluas lagi. Dulu kan 26, jadi 34, nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak nih negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan dirinya menghormati sikap para pihak yang memilih menjadi oposisi atau pihak yang berseberangan dengannya di pemerintahan mendatang. Prabowo juga mewanti-wanti kepada pihak yang tidak mau bekerja sama agar tidak mengganggu pemerintahannya. Prabowo juga menegaskan dirinya akan terus bekerja karena tidak ingin ada orang Indonesia yang menangis karena tidak bisa makan. Berikut pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Di semua organisasi ada yang baik dan ada yang kurang. Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerjasama. Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan membandingkan jalan berakhirnya kepemimpinan Presiden Jokowi dengan saat Presiden Soekarno dan Soeharto. Zulhas memuji saat berakhirnya pemerintahan, Jokowi mengajak Prabowo bahkan dimentorinya. Zulhas juga meminta para calon pemimpin daerah dari PAN agar mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Jokowi. Dulu. Soekarno turun, kayaknya kok masalah. Pak Harto masalah, ya kan? Seterusnya lah. Coba giliran Pak Jokowi, taruh Pak Prabowo diajak, saya diajak. Ya kan? Sekarang Pak Prabowo coba lihat. Ya kan, dimentorin gitu ya. Jadi insya Allah lah Indonesia maju ini. Amin, ada mentor Pak Jokowi, Pak Prabowo tuh luar biasa. Jadi teman-teman ini sangat kagum dan mencintai Pak Jokowi. Mantan Menteri SDM Sudirman Said mendaftarkan diri sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta melalui jalur independen. Penyerahan syarat dukungan bakal calon gubernur DKJ dari jalur perseorangan akan ditutup pada hari Minggu 12 Mei 2024. Akan berlaganya mantan Menteri SDM yang juga mantan wakil kapten tim pemenangan Anies Mohaimin, Sudirman Said, pada pemilihan gubernur DKJ disampaikan Komisioner KPUD DKJ Dodi Wijaya. Tim dari Sudirman Said telah datang untuk mengajukan akses sistem informasi pencalonan atau SILON sebagai mekanisme untuk mendaftar melalui jalur perseorangan. Bakal calon lainnya yang telah mendatangi KPUD yaitu Dharma Pongrekun, mantan Wakil Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, serta Komisaris PT Petrokimia Gresik, Nur Fajriansah. Pertama tim dari Pak Dharma Pongrekun, kedua tim dari Nur Fajriansah, dan kemarin sore kami menerima dari tim Bapak Sudirman Said yang akan mendaftar menjadi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan. Dari 3 bakal pasangan calon tersebut, sudah 2 yang mengajukan akses silon, yaitu atas nama Pak
Dharma Pongrikun dan Pak Sudirman Said sudah mengajukan akses silon. KPUD DKJ menyampaikan bahwa batas akhir penyerahan berkas syarat dukungan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta dari jalur perseorangan akan ditutup pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024. Syarat bakal calon gubernur independen harus menyerahkan bukti dukungan dari warga ber-KTP DKJ minimal berjumlah 618.968 orang. Pilkada DKJ akan dilaksanakan serentak dengan pemilihan kepala daerah lainnya pada bulan November 2024. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Putu Satria Taruda STIP Jakarta yang tewas akibat dianiaya senior yang menjalani adat pengabenan di kampung halamannya di Klungkung, Bali pada Jumat siang. Prosesi pengabenan dimulai dengan upacara kedinasan pelepasan jenazah yang dilakukan Taruda STIP. Prosesi adat pengabenan diawali dengan upacara melepas jenazah Putu Satria Ananta Rustika oleh rekan-rekan almarhum Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta di rumah duka. Selanjutnya peti jenazah dibawa ke lokasi pengabenan di Setra Gunaksa, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali. Iring-iringan jenazah dilakukan dari rumah korban berjalan sejauh 1 km ke setra atau kuburan. Prosesi pengabenan melibatkan masyarakat desa adat setempat. Tangis keluarga pecah saat kobaran api mulai menyala dalam upacara adat pengabenan. Usai melakukan ritual pembakaran jenazah, abu korban akan dilarung ke laut. Dan apa yang dijalankan sesuai dengan omongannya Pak Menteri, tidak omong aja. Saya terima kasih semua pada seluruh aparat yang membantu keluarga kami, Menteri Perhubungan, wartawan, sampai proses keponakan saya selesai dengan baik. Putu Satria Ananta Rustika Taruna STIP Cilincing, Jakarta, tewas akibat dianiaya oleh seniornya. Sejauh ini polisi telah menetapkan 4 orang tersangka. Motif para pelaku adalah masalah senioritas. Dari Klungkung, Bali, IGD. Rekaman video tabrak lari terhadap pengendara sepeda motor di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu viral di media sosial. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, 2 pengendara sepeda motor terluka parah akibat mengalami kecelakaan di turunan Tajam Gotehan, Kecamatan Pacet. Detik-detik tabrak lari di Desa Tebat Mono, Kabupaten Kepahyang, terekam video dari kamera dashcam kendaraan. Terlihat seorang wanita yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng anak kecil terjatuh akibat ditabrak dari arah belakang oleh sebuah minibus. Bukannya berhenti untuk menolong korban, sopir minibus malah tancap gas melarikan diri. Beruntung pengemudi mobil yang merekam kejadian tersebut sempat mencatat nomor plat minibus yang melakukan aksi tabrak lari untuk dilaporkan ke polisi. Sementara korban mengalami luka lecet dan memar. Saya lihat itu korban itu jatuh, mobilnya berangkat itu mau lari, kaki si anak itu hampir kelindes. Nah itu aku jerit, ya Allah, mikir takut kaki anak itu kelindes mobil. Kami pikir kalau mobil itu tanggung jawab, ternyata lari. Di Mojokerto, Jawa Timur, 2 remaja terluka parah setelah sepeda motor yang ditumpangi mengalami kecelakaan di jalur turunan Tajam Gotehan, Kecamatan Pacet pada Jumat sore. Diduga sepeda motor yang mereka tumpangi mengalami gagal rem sehingga menabrak pembatas jalan. Pengemudi dan penumpang sepeda motor terpental dan masuk ke parit sedalam 2 meter. Kedua korban dievakuasi oleh tim relawan dan dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelaga, Mojokerto. Di warung sebelah sana Pak, ada suara keras gitu, benturan kayak motor atau mobil, nggak tahu. Kita lari, sudah ada korbannya 2 orang. Oh, ini benturan atau ngeblong, Pak? Kelihatannya ngeblong, Pak. Oh, ngeblong. Ya, ini macet, motornya ada di sini macet. Oh. Warga menyebut kecelakaan kerap kali terjadi di lokasi ini lantaran jalan yang menurun dan berbelok.
Dari Kepahyang dan Mojokerto, Tim Liputan iNews melaporkan. Dua orang pria pengendara dan penumpang sepeda motor di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nyaris diabuk basah karena mengendarai sepeda motor curian. Pemilik motor berusaha secara paksa mengambil sepeda motornya yang dicuri saat berpapasan di jalan hingga menarik perhatian warga. Video amatir merekam ketegangan antara korban pencurian sepeda motor dengan dua orang pria di Jalan Yosudarso, Kota Lubuk Linggau. Korban mengadang dua orang pria tersebut agar tidak kabur. Lantaran keduanya sempat melawan, korban pun meneriaki maling hingga membuat warga berdatangan dan nyaris saja menghakimi keduanya. Kedua pria tersebut mengaku tidak mengetahui sepeda motor yang mereka tumpangi merupakan motor hasil curian. Salah seorang pria itu mengaku membeli sepeda motor seharga Rp4,5 juta tanpa dilengkapi surat-surat. Korban menyebut sepeda motornya hilang dicuri pada bulan April lalu dan sepeda motor yang dikendarai kedua pria itu mirip dengan motornya yang dicuri. Cirian dari bodinya, bodi kaca spion kan, sama lampu sennya ini. Lampu sen itu kan yang belakang kan sebelah kanan nih, yang belakangnya udah hidup, yang depan hidup. Tadi ketemu di jalan? Ketemu di jalan. Nah aku nengok kan pas motor aku, pikir aku kan, nah aku cegat tuh, pas aku nak nengok baik-baik kan, dia nak lari, aku tarik. Kedua pria tersebut selanjutnya diamankan ke Mapolsek Lubuk Linggau Timur guna menjalani pemeriksaan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku ganjal kartu ATM tertangkap tangan saat beraksi di minimarket di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat pagi. Pelaku mengaku belajar modus ganjal ATM dari media sosial. DK, pelaku ganjal kartu ATM, tertangkap tangan saat beraksi di minimarket di kawasan Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Jumat pagi. Warga yang geram menghakimi pelaku dan langsung mengecek tas pelaku. Dari dalam tas pelaku ditemukan 50 kartu ATM dari berbagai bank dan juga belasan plat nomor kendaraan palsu. Diduga untuk menyamarkan kendaraan yang digunakan pelaku. Modus pelaku mengelabui korban dengan cara mengganjal mesin ATM menggunakan pentol korek sehingga korban tidak dapat memasukkan kartu ATM. Setelah itu pelaku berpura-pura membantu korban dan langsung mengambil kartu ATM milik korban yang sudah dihafalkan nomor PIN ATM-nya, kemudian menukarnya dengan kartu ATM yang dibawa pelaku. Namun modus pelaku disadari oleh korban. Ya, mereka diduga pelaku mencoba memasukkan pentol korek, ya, korek api itu batang korek api ke dalam lubang ATM sehingga masyarakat yang akan melakukan transaksi di ATM kartunya tertelan. Gitu ya. Gitu. Saat ini pelaku telah diamankan tim Buser Polsek Pulau Gadung. Pelaku mengaku telah 2 kali melakukan aksinya dan tidak memiliki jaringan. Ia mengaku belajar modus ganjal ATM dari tayangan di YouTube. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Berniat membantu tetangganya untuk buang bangkai binatang dari dalam sumur, seorang pemuda di Asahan, Sumatera Utara tiba-tiba terjatuh ke dalam sumur hingga meninggal dunia. Meninggalnya korban diduga akibat kekurangan oksigen di dalam sumur. Sejumlah warga akhirnya berhasil mengevakuasi jasad Ilham, pemuda 31 tahun warga desa Sai Alim Hasad, Asahan, Sumatera Utara dari dalam sumur. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran keluarga tak menyangka jika nyawa korban tak terselamatkan. Sebelumnya pemilik sumur meminta bantuan dari warga sekitar untuk mengeluarkan bangkai binatang dari sumur sedalam 20 meter. Korban yang ingin membantu tetangganya tersebut berusaha masuk ke dalam sumur. Namun diduga kekurangan oksigen dan bau tak sedap dalam sumur membuat korban lemas dan terjatuh.
Warga sempat langsung berusaha menghubungi pihak damkar dan polisi untuk membantu evakuasi korban. Namun sebelum datang petugas, warga berhasil mengeluarkan korban setelah 1 jam kemudian. Orang masuk ke dalam sumur, ya diduga karena mungkin kehabisan oksigen di dalam. Kronologinya yang punya rumah meminta tolong kepada warga korban ini untuk mengambil bangkai biawak yang ada di dalam sumur. Mungkin karena terlalu dalam sumurnya dan kehabisan oksigen, korban pingsan dan tak sadar lagi. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, sedangkan korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, warga korban bencana longsor dan banjir bandang di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terpaksa menempuh perjalanan puluhan kilometer sambil menggendong anggota keluarganya yang sakit. Para korban bencana alam ini mengaku wilayahnya terisolir selama 8 hari. Demi mendapatkan layanan kesehatan dan kebutuhan logistik untuk bertahan hidup, pengungsi asal Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terpaksa menempuh perjalanan puluhan kilometer masuk keluar hutan hingga melewati bekas longsor. Dengan mengandalkan stok makanan yang terbatas, mereka mempertaruhkan nyawa sambil membawa anak dan keluarga yang sakit. Untuk membantu mengarahkan warga dan menerobos hutan belantara agar tidak tersesat, personil TNI dari Angkatan Darat dan Marinir terus bergerak masuk ke wilayah Kecamatan Latimojong. Warga yang ada di 12 desa bertahan hidup dengan penuh keterbatasan tanpa listrik dan jaringan seluler dengan stok pasokan makanan terbatas sejak banjir bandang dan longsor pada Jumat lalu. Pemerintah telah menerjunkan 4 unit alat berat, namun banyaknya titik longsor dan terputusnya akses jalan hingga cuaca yang buruk menjadi kendala utama. Menurunkan ada 12 orang yang didorong dengan mobil, kemudian motor dan jalan kaki. Disambut juga ambulan yang di sana untuk menyusuri desa-desa yang di sekitar Kecamatan Latimojong, sekitar ada 12 desa. Warga langsung diperiksa tim medis. Jika dibutuhkan untuk dirawat, petugas akan membawa ke Rumah Sakit Batara Guru Belopa, sementara yang sehat diarahkan ke posko pengungsian. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyebabkan tebing setinggi 50 meter longsor hingga menimbun badan jalan. Akibatnya ratusan kendaraan dari 2 arah tertahan selama lebih dari 2 jam. Tidak sabar menunggu, sejumlah pengendara sepeda motor nekat melintasi jalan yang tertimbun material longsor. Akibatnya tidak sedikit sepeda motor terjebak di timbunan material longsor hingga harus dibantu warga. Beberapa kendaraan roda 4 yang terjebak di lokasi longsor bahkan harus ditarik oleh mobil patwal kepolisian. Longsor dari tebing setinggi 50 meter menimbun jalan poros di Desa Bala, Mamasa membuat jalan menjadi becek dan licin. Ratusan kendaraan dari 2 arah tertahan selama hampir 2 jam. Mengantisipasi kemacetan di lokasi, pihak Satlantas Mamasa mengatur arus kendaraan dengan sistem buka tutup. Karena disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi sebelum terjadinya longsor. Saat ini kami sedang melakukan buka tutup jalur untuk semua kendaraan baik dari arah Mamasa maupun dari arah Polewali, sehingga diharapkan walaupun situasinya seperti ini masih dapat dilalui oleh kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Polisi menghimbau pengendara untuk berhati-hati melintasi di sekitaran lokasi longsor karena kondisi tanah labil, terlebih masih terjadi hujan deras. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Freddy Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur panjang akhir pekan, kereta cepat Wush mengalami kenaikan volume penumpang dari 16.000 penumpang saat hari biasa menjadi 20.000 penumpang. Wush menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin berwisata ke Bandung, Jawa Barat.
momen long weekend atau liburan panjang kerap kali digunakan oleh masyarakat untuk berlibur bersama keluarganya, mengunjungi tempat destinasi wisata atau pergi keluar kota. Saat ini kami berada di Stasiun Halim dan pantauan di sini memang cukup ramai oleh para penumpang yang hendak menaiki kereta api cepat atau yang biasa kita kenal dengan Wush, dengan tujuan Stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang dan juga Stasiun Tegaluar. Dan dari kedua stasiun tersebut nantinya para penumpang bisa menaiki kereta api feeder untuk menuju kota Bandung yang memiliki banyak destinasi wisata. Kereta api juga memang menjadi moda transportasi favorit pilihan masyarakat, terlebih lagi kereta api cepat ini bisa sampai ke tempat tujuan dengan waktu yang singkat. Pada momen libur panjang ini, di Stasiun Halim mengalami volume kenaikan penumpang yang biasanya di hari biasa ini hanya 14 sampai dengan 16.000 penumpang, namun di momen libur panjang ini mencapai 20.000 lebih penumpang per harinya. Dan penumpang kereta api ini dihimbau untuk datang 1 jam sebelum keberangkatan kereta api dan bisa melakukan checking tiket 30 menit sebelum keberangkatan sehingga tidak ketinggalan kereta api. Dari Jakarta, Ismailia Muhammad Hoirudin, Nadifa, iNews melaporkan. Libur panjang akhir pekan, Taman Impian Jaya Ancol Jakarta menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Terlebih lagi, pada momen libur akhir pekan ini, pengelola Ancol memperpanjang waktu operasional hingga jam 12 malam. Dan berikut laporan dari reporter kami, Giselia Nurahma. Ya, pemirsa, libur panjang kali ini Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat untuk menghabiskan libur akhir pekan bersama keluarga. Puluhan ribu orang tercatat telah mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol, namun mayoritas pengunjung ini lebih memilih untuk datang ke pantainya, yakni Pantai Lagun Ancol. Seperti di belakang saya ini, meskipun cuaca dan suasananya juga sudah mulai gelap, namun masih ramai sekali masyarakat yang terlihat sedang melakukan beberapa aktivitas seperti bermain bola, bermain pasir, kemudian ada juga yang berfoto, bersepeda, atau hanya sekedar mengobrol. Selain itu kami juga melihat ada pengunjung yang menggelar tikar yang dibawa dari rumah atau disewa untuk menikmati santapan yang telah disiapkan dari rumah bersama keluarga tercinta. Sejumlah pengunjung ini, pemirsa, mengatakan mereka memilih Pantai Ancol atau Taman Impian Jaya Ancol sebagai destinasi wisatanya karena Ancol ini dinilai memiliki harga tiket yang relatif lebih murah dan mudah dijangkau. Tidak hanya dari Jakarta, namun pengunjung di Ancol ini datang dari berbagai daerah seperti Tangerang, Bekasi, Depok, bahkan Jawa Timur. Sebagai informasi, pemirsa, bagi Anda yang mungkin sekiranya akan mengunjungi Ancol, ini Taman Impian Jaya Ancol dalam libur panjang kali ini dibuka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat dengan penutupan gerbang masuk pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Pihak Ancol juga menghimbau agar masyarakat yang ingin berkunjung ke Ancol ini bisa memesan tiket atau membeli tiket terlebih dahulu melalui website atau secara daring agar bisa terhindar dari antrian yang cukup panjang. Dari Jakarta, Giselia Nurahma, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, suami istri penjual tempe keliling di Mojokerto berangkat haji setelah menabung selama 13 tahun. Keduanya akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 28 Mei mendatang dari kloter embarkasi Surabaya. Setiap hari, Wasnan 63 tahun warga desa Banjar Tanggul, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto membuat dan menjual tempe dengan dibantu istrinya Sripah yang berusia 71 tahun. Keduanya menjual tempe dengan cara keliling dari rumah ke rumah dan mengirim ke pedagang lain di Pasar Mojosari, Mojokerto. Siapa sangka dari hasil jualan tempe keliling itulah Wasnan dan istrinya dapat menabung dan berangkat haji pada tahun ini. Keduanya mengumpulkan uang sejak tahun 2011 yang dimulai dari Rp200.000. Keduanya akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 28 Mei mendatang dari kloter embarkasi Surabaya. Mungkin itu sudah keajaiban dari Allah. Mungkin saya waktunya dipanggil. Nanti saya sejak dulu ingin ini ibadah haji. Kemudian saya nabung gede-gede ya. Sedikit. Terus? Lama-lama ya sampai 13 tahun hari sampai sekarang ini
saya kepanggil. Gimana ya, saya ini selalu tiap malam minta datang ke Allah, mula-mula kalau kepingin ingin ibadah haji. Alhamdulillah saya dipanggil sareng kalian Bapak Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto akan memberangkatkan sebanyak 1.098 jemaah haji yang terbagi dalam 3 kelompok terbang. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin News melaporkan.